maneh. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sini yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mareta sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Karakter 2024E. Nah, pada pertemuan yang ke-10 ini, kita akan membahas tentang materi implementasi karakter yang berkeadilan. Next. Apa sih karakter yang berkeadilan itu? Karakter yang berkeadilan adalah sifat yang menghargai hak dan kewajiban, bertindak tanpa memihak, memiliki empati terhadap keadilan sosial, menghargai keadilan orang lain, dan menghindari kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Karakter ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Next. Ya, di sini saya akan mengambil salah satu kasus yang lagi hangat-hangatnya, yaitu berkaitan tentang korupsi yang ada di negara kita. Dengan judul Prabowo sikat 28 koruptor yang merugikan negara sampai 3,1 triliun. Saya bacakan tentang beritanya ya guys. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bergerak cepat menangkap puluhan tersangka koruptor pada kurun waktu kerja 10 hari menjabat sebagai presiden. Sejumlah kasus korupsi tersebut diantaranya menjerat satu orang dari PT AP sebagai tersangka baru dalam dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya pada periode 2021 sampai 2022 yang mencapai kerugian hingga 1 triliun. 2 orang dari kasus korupsi dana desa Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara senilai 780 juta. 5 orang tersangka kasus RT. Kemudian 12 tersangka korupsi tol Padang Pekanbaru yang merugikan negara 27 miliar. 6 tersangka pembunuhan emas ilegal PT ATBK. 1 tersangka korupsi dana hibah NPCI yaitu anggota DPRD Solo KF senilai 122 miliar. Terakhir, 1 tersangka korupsi impor gula yaitu mantan Menteri Perdagangan TL yang menyebabkan kerugian hingga 400 miliar. Dengan demikian, total terdapat 28 tersangka yang hingga kini telah diamankan dengan total kerugian negara mencapai 3,1 triliun. Sejak awal menjabat Presiden, Prabowo kerap menekankan komitmen yang besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Prabowo pun mengatakan akan memberikan sistem pengawasan yang ketat terhadap anggota korupsi. Selain itu, Prabowo juga akan menegakkan hukum dengan tegas. Menurut saya yang lebih parah adalah keserakahan nafsu yang sangat besar untuk mengeruk kekayaannya sebesar-besarnya agar dia bisa berkuasa panjang, ungkap Prabowo melalui keterangan pers yang diterima RRI di Jakarta, Kamis 31 Oktober. Next. Nah, dari berita tersebut kan itu membahas tentang korupsi. Nah, korupsi sendiri itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Koruptor adalah orang yang melakukan korupsi, yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau organisasi untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi politik terjadi ketika pejabat atau pegawai pemerintahan lainnya bertindak dengan kapasitas resmi untuk keuntungan pribadi. Korupsi paling umum terjadi di kleptokrasi, oligarki, negara narkoba, dan negara bagian mafia. Next. Nah, latar belakang dari kasus ini adalah di Indonesia kan sudah sering terjadi korupsi-korupsi sejak tahun 1998. Nah, akhirnya dibentuklah sebuah lembaga yakni KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk anggota praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Meskipun ada kemajuan, tingkat korupsi masih tinggi, seperti yang tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi atau IPK yang menunjukkan skor rendah bagi Indonesia. Pada tahun 2023, IPK Indonesia tercatat sebesar 34,
menandakan bahwa banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Sejak awal jabatannya, Prabowo Subianto menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi. Di dalam Pancasila pada sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa hukum tidak memandang jabatan. Pada salah satu pidato Presiden Prabowo Subianto, ia menyatakan bahwa keserakahan adalah akar permasalahan dan berjanji untuk tidak memberikan toleransi terhadap tindakan koruptif. Prabowo juga berencana memperkuat KPK dan mengembalikan UU KPK ke bentuk sebelumnya. Namun, meskipun langkah awal ini menunjukkan niat yang baik, beberapa pengamat meragukan komitmen Prabowo berdasarkan formasi kabinetnya yang dianggap lebih mengedepankan politik akomodatif daripada integritas. Kritik ini mencerminkan paparan mengenai apakah langkah-langkah awal ini akan diikuti oleh tindakan nyata yang berkelanjutan dalam anggota korupsi di Indonesia. Next. Nah, di sini saya akan ada pertanyaan buat kalian. Ada yang berpendapat, menurut kalian, apakah pemberantasan korupsi ini mencerminkan nilai karakter berkeadilan dalam kepemimpinan nasional? Baik, saya izin berpendapat ya. Ya, silahkan. Nah, pemberantasan korupsi yang berkarakter berkeadilan dalam kepemimpinan nasional itu berarti kebijakan dan tindakan yang diambil tidak hanya tegas tetapi juga adil, transparan, dan menyeluruh. Pemberantasan ini harus memastikan bahwa setiap individu atau kelompok, baik pejabat tinggi maupun bawahan, dapat diperiksa dan dihukum secara setara tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan khusus. Karakter berkeadilan berarti tidak ada tebang pilih, di mana penegakan hukum dilakukan berdasarkan fakta dan bukti yang objektif tanpa intervensi politik atau tekanan dari pihak tertentu. Namun, terkadang dalam praktiknya, tantangan itu seringkali muncul dari pengaruh politik sendiri, kepentingan pribadi atau kelompok, dan korupsi sistemik yang sudah mengakar. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kuat dan konsistensi dari para pemimpin nasional untuk memastikan bahwa prinsip keadilan ini dapat diwujudkan dalam setiap proses pemberantasan korupsi. Terima kasih. Nah, terima kasih kembali Mbak Folisatul. Ada yang ingin berpendapat lagi? Baik, kita lanjut saja. Dari beberapa informasi yang saya dapat di internet, bahwasanya langkah-langkah awal Prabowo dalam pemberantasan korupsi mencerminkan nilai karakter berkeadilan yang menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum dan mengurangi praktik korupsi. Namun perlu diingat lagi, keberhasilan dalam hal ini bisa kita lihat melalui konsistensi tindakan yang akan terwujud sehingga terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Akibat jika korupsi tidak ditangani, itu akan menimbulkan beberapa akibat ya guys. Yang pertama, meningkatkan ketidakpercayaan publik. Jika kasus-kasus korupsi tersebut berlanjut tanpa penanganannya efektif, kepercayaan terhadap pemerintah akan menurun. Masyarakat mungkin merasa bahwa upaya pemberantasan korupsi hanya bersifat simbolis dan tidak diikuti dengan tindakan nyata. Yang kedua, kerugian ekonomi yang berkelanjutan. Korupsi yang tidak ditangani dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Ketidakpastian hukum dan praktik korupsi dapat menghalangi investasi asing dan domestik, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta melemahkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang ketiga, potensi ketegangan sosial. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah terkait penanganan korupsi dapat memicu protes atau gerakan sosial yang lebih besar. Next.
Beberapa solusi untuk menghadapi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, yakni 1. Penguatan penegakan hukum. Memperkuat lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan memberikan dukungan anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi yang mampu melakukan penyelidikan dan pemrosesan secara efektif. Yang kedua, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Memasukkan materi tentang anti korupsi dalam kurikulum pendidikan di sekolah untuk membentuk generasi yang lebih sadar akan pentingnya kejujuran dan integritas. Mengadakan kampanye pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas. Yang ketiga, pengawasan masyarakat. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan proyek-proyek pemerintah melalui forum-forum publik atau aplikasi pelaporan. Mendukung peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM dalam menyatukan dan melaporkan praktik korupsi serta memberikan perlindungan bagi pelapor. Next. Nah, ini beberapa referensi yang saya ambil dari internet ya guys ya. Next. Apakah ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Holi Satul. Nah, bagaimana sih upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari bias atau diskriminasi dalam menerapkan karakter berkeadilan? Terima kasih. Oke, sama-sama. Saya cari jawabannya dulu. Iya. Kangen sean. Ada yang ingin bertanya lagi, guys? Saya mau bertanya. Oke, silakan. Iya, menurut kamu karakteristik korupsi itu bisa dideteksi sejak awal apa enggak? Kalau iya, itu bagaimana karakteristik perilaku korupsi itu? Oke, terima kasih. Sebentar nih. Ya, Hmm? Tante ya. Nek tante aku kerwoso. Anjay. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan Mbak Rahmat Dwi dulu ya. Korupsi itu bisa dideteksi sejak awal atau tidak? Korupsi memang bisa dideteksi sejak awal, meskipun tidak selalu mudah karena karakteristiknya seringkali terselubung. Secara teoritis, berbagai indikator dan pola perilaku dapat menjadi tanda bahaya yang mengindikasikan potensi korupsi, seperti gaya hidup yang mencolok, konflik kepentingan, dan kurangnya transparansi. Jika indikator-indikator ini muncul secara konsisten, biasanya organisasi atau lembaga bisa segera melakukan pemeriksaan lebih dalam atau audit internal.
Namun, di sisi lain, mendeteksi korupsi sejak awal tidak selalu mudah karena pelaku seringkali sangat berhati-hati dan mengerti bagaimana cara menyembunyikan jejak. Biasanya, pelaku korupsi berada pada posisi kekuasaan yang bisa mempengaruhi proses kontrol dan transparansi, sehingga pola-pola korupsi baru menjadi jelas setelah waktu yang lama atau setelah kerugian yang signifikan terjadi. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem yang kuat dalam pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas agar tanda-tanda korupsi bisa diidentifikasi sebelum kerugian menjadi lebih besar. Untuk pertanyaan Mbak Kolisatul bisa diulang lagi. Aku tidak mau lali. Oke, sebentar ya. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari bias atau diskriminasi dalam menerapkan karakter berkeadilan? Oke, sebentar nih. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kholisatul. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari bias atau diskriminasi dalam karakter yang berkeadilan? Menghindari bias atau diskriminasi dalam upaya membentuk karakter yang berkeadilan memerlukan pendekatan yang berfokus pada kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, dan keterbukaan. Yang bisa dilakukan yakni satu, pendidikan tentang keberagaman, mengintegrasikan pemahaman tentang keberagaman budaya, agama, gender, dan latar belakang sosial dalam kurikulum pendidikan. Hal ini dapat meningkatkan empati dan penghargaan terhadap perbedaan yang penting untuk menghindari bias. Yang kedua, pembelajaran kritis tentang bias, mengajarkan peserta didik dan masyarakat untuk mengenali bentuk-bentuk bias yang ada dalam diri mereka. Ini bisa mencakup bias implisit, stereotip, atau asumsi yang mungkin tidak disadari. Dengan mengenali bias-bias ini, mereka bisa lebih sadar untuk bersikap adil. Yang ketiga, mendorong keterbukaan dan diskusi, menghadirkan ruang diskusi yang aman di mana individu dapat berbagi pengalaman tanpa takut dihakimi. Dalam ruang ini, setiap orang diajak mendengar perspektif lain dan berlatih memahami sudut pandang berbeda. Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, individu dan organisasi dapat mengembangkan karakter yang berkeadilan, yang menghormati keberagaman dan mengurangi bias atau diskriminasi. Tunggu Mbak Kholisatul dan Mbak Rahma Dwi, apakah sudah cukup dengan jawabannya? Sudah sangat jelas sekali. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih kembali. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya sudah, ya guys. Terima kasih buat presentasi hari ini. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys.